Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam konten pembinaan Iman Hosana bersama dengan saya, Joseph, dan juga rekan saya, Felix. dan juga narasumber pada hari ini, Pendeta Chandra. Apa kabar, Pak? Baik, terima kasih. Pada konten pembinaan Iman kali ini kita akan membahas tentang Katekismus Heidelberg, hari ke-42, jangan bersaksi dusta. Kita mulai dengan pertanyaan pertama ya, Pak ya. Ya, Dalam hukum ke-9 dari 10 hukum, Tuhan melarang kita untuk menjadi bersaksi dusta. Apakah yang dilarang Alkitab hanyalah sebatas menjadi saksi palsu atau yang kita masukkan lebih luas dari itu, Pak? waktu kita memikirkan mengenai larangan untuk menjadi saksi dusta, nah memang kita harus melihat dari dua aspek. Satu sisi yang Alkitab katakan memang seperti yang tertera, seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana membaca sebuah bagian teks Alkitab, nah itu disesuaikan dengan bagaimana jenis atau karakter dari sastra di mana teks Alkitab itu, begitu ya. Nah, jadi sastra yang tadi disebutkan yaitu 10 hukum, nah itu sebenarnya terkategori sebagai jenis sastra yang disebut sebagai hukum juga. Dan di dalam jenis sastra hukum, nah kita biasanya membaca apa yang tertera di dalamnya itu secara harafiah, karena itu adalah hukum. Karena kalau misalnya buku yang terkait dengan hukum itu dibuat dalam bentuk tidak harafiah, itu lebih sulit dipahami. Itu ya, aturan hukum memang harus begitu. Nah, sehingga kalau tadi misalnya menyinggung apakah perintah itu harus dipahami secara harafiah menunjuk kepada larangan untuk bersaksi dusta, maka jawabannya adalah iya. Salah satunya adalah begitu. Nah, tetapi tadi saya mengatakan kan kita harus melihat apa yang Alkitab katakan dari dua segi ya. Segi yang pertama tadi dari sudut yang harafiah. Nah, tetapi Alkitab atau firman Tuhan ini seringkali waktu disampaikan kepada manusia, kita pembacanya, nah firman Tuhan itu memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekedar apa yang tertera secara harafiah. Nah, misalnya waktu Alkitab berkata mengenai jangan bersaksi dusta. Nah, tetapi yang Alkitab maksudkan dengan jangan bersaksi dusta tentu itu menunjuk bukan hanya kepada sebatas sesuatu yang kita ucapkan di pengadilan. Nah, itu kan kalau kita bicara soal kesaksian itu konteksnya adalah pengadilan. Nah, tetapi yang Alkitab bicarakan pada dasarnya mengenai integritas orang di dalam perkataan. Nah, itu makna yang lebih dalam dari apa yang Alkitab nyatakan. Nah, barangkali Pak Felix atau Pak Joseph ingat dengan ucapan Tuhan Yesus di bukit. Ya. Nah, dalam ucapan Tuhan Yesus di bukit, Tuhan Yesus membahas 10 hukum, walaupun tidak semua hukum dia bahas, begitu ya. Salah satunya misalnya saja perintah mengenai jangan berzinah. Nah, itu kan secara letterlek berzinah itu artinya ya berselingkuh misalnya atau memiliki relasi yang di luar dari yang seharusnya. Tetapi waktu Tuhan Yesus bicara soal perzinahan, dia berbicara dalam arti yang lebih dalam. Perzinahan bukan hanya bicara soal perbuatan, tapi perzinahan berbicara mengenai keinginan. Nah, itu jauh lebih dalam. Nah, jadi karena Tuhan Yesus sendiri menggambarkan kepada kita bahwa ternyata 10 hukum ini tidak hanya diartikan secara harafiah, tetapi memiliki makna yang jauh lebih dalam. Nah, maka waktu kita berbicara mengenai hukum ke-9, mengenai jangan bersaksi dusta, nah meaning yang mau disampaikan itu jauh lebih dalam dari sekedar ngomong benar ketika orang ada di pengadilan. Nah, jadi jangan kira kalau Pak Felix dengan Pak Joseph nggak masuk pengadilan, gitu ya, maka hukum ini nggak berlaku untuk kita, begitu ya. Kita pikir ya kalau pengadilan aja hukum yang ke-9 berlaku. Kalau saya disuruh bersaksi, saya bersaksinya nggak benar, ya itu salah. Tapi kalau di luar itu ya berarti hukum ke-9 ini tidak berlaku. Nah, jadi saya katakan tadi jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini berbicara soal
integritas di dalam perkataan. Atau integritas dalam perkataan sederhananya kita katakan bahwa ini berbicara soal bagaimana anak-anak Tuhan perkataannya harus dapat dipercayai. Ya. Nah, kalau menurut Pak Yosef kira-kira apakah gampang menjadi orang yang perkataannya itu bisa dipercayai? Kalau menurut Bapak, gampang nggak itu? Mungkin agak sulit juga ya Pak ya. Sulit ya? Iya. Kenapa Pak sulit? Terkadang karena faktor kondisi lingkungan, tekanan, biasanya orang Iya. jadi tidak ngomong yang jujur gitu. Iya, Mungkin seperti betul, itu sih, betul. menurut saya sih. Kalau kondisinya enak, kondisinya Ya, positif, nggak ada betul. resiko, ngomong jujur nggak ada masalah Ya. ya. Tapi coba kalau kita ngomong jujur, habis itu disemprot sama orang Ya, gitu ya. betul. Gitu. Nah, ini membuat kita berpikir bahwa kejujuran itu terkadang ada resikonya ya. Dan orang kadang-kadang nimbang-nimbang ya. Ya. Kalau resikonya nggak worth it, ngapain begitu ya kita ngomong jujur. Tapi hari ini kita membaca ternyata nggak ngomong jujur adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, begitu ya. Iya, begitu kurang lebih Pak Joseph. Iya. Jadi bukan sekedar cuman jangan disuruh bersaksi, nggak Iya. bersaksi dusta, tapi lebih luas gitu ya. Ya, Ya memang kalau berbohong ini begitu serius ya kan, maksudnya dosa itu banyak ya, misalnya ada juga ketinggian hati, kesombongan, tapi kan nggak masuk di dalam 10 hukum Allah, nggak ditegaskan di dalam firman Tuhan seperti Iya. ini ya. Itu iya, iya. seserius apa sih itu Pak sampai jangan bersaksi dusta, jangan berbohong itu Iya. masuk ke dalam 10 hukum Iya. Taurat? Ya, jadi kalau kita membaca kitab suci, kita akan lumayan surprise karena ternyata berbohong itu terkategori sebagai salah satu ciri orang yang nggak masuk surga. Gitu ya. Wah, ini serius ya. Begitu. Kenapa? Karena kebanyakan kita kan menganggap bahwa berbohong adalah hal yang semua orang lakukan. Siapa dalam dunia ini yang nggak pernah berbohong, nggak pernah berdusta, yang benar-benar omongannya 100% dapat dipercaya, begitu ya. Nah, jadi waktu tadi Pak Felix misalnya bertanya seberapa serius dosa ini, memang bagi kita orang-orang yang bagi manusia yang berdosa, kita memandang bahwa dosa ini tidak seberat seperti dosa-dosa lain, misalnya membunuh. Ya, orang bisa berbohong bisa, cuma kalau orang berbohong konsekuensinya apa? Paling nggak dipercaya lagi, gitu ya. Tapi kalau orang membunuh konsekuensinya kan berbeda dengan orang yang sekedar berbohong. Orang bisa masuk penjara, bisa menerima hukuman yang jauh lebih berat. Nah, tetapi ternyata waktu kita melihat Alkitab, nah kita menemukan bahwa dosa daripada kebohongan ini dipandang sama berat dengan dosa-dosa lainnya yang kita anggap berat. Dan bahkan kalau kita membaca Katekismus Heidelberg, nah ini saya bacakan ya. Ini menarik, ada kalimat menarik. Di sini dikatakan begini. Apa yang dituntut dalam perintah ke-9? Perintah ke-9 kan tadi jangan bersaksi dusta ya. Di sini dikatakan agar aku tidak boleh bersaksi dusta terhadap siapapun, tidak boleh memutarbalikkan perkataan orang lain, tidak boleh memfitnah, mencemarkan nama baik, dan tidak boleh menghakimi, tidak boleh mempersalahkan siapapun secara gegabah tanpa mendengarkannya terlebih dahulu, tetapi agar aku menghindarkan segala bentuk kebohongan dan dusta, karena itu adalah pekerjaan iblis. Nah jadi Katekismus Heidelberg ternyata mengajar kita untuk melihat di balik isu kebohongan ini ada keterkaitan dengan pribadi iblis. Mungkin kita ingat Tuhan Yesus pernah dia berbeda pandangan ataupun dimusuhi oleh orang-orang Farisi ahli Taurat, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa nenek moyang mereka itu adalah iblis yang adalah pembohong dari mulanya gitu. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab, ternyata berbohong itu atau kebohongan merupakan karakter ciri dari apa? Dari iblis, dari kejahatan. Nah, itulah sebabnya maka kalau orang Kristen dia omongannya tidak bisa dipercaya, dia adalah seorang pembohong. Dia orang
yang tidak punya integritas, maka kita bisa melihat bahwa orang tersebut naturnya sebenarnya bukan anak Tuhan. Dia naturnya adalah anak-anak kegelapan, begitu. Nah, hanya memang kalau kita mendengar perkataan seperti ini, kita langsung bertanya-tanya kan, apakah dengan demikian orang-orang Kristen itu sama sekali tidak bisa jatuh di dalam dosa berbohong. Kalau memang berbohong adalah ciri daripada anak-anak iblis, nah apakah kalau orang Kristen kalau gitu sama sekali tidak bisa jatuh di dalam kesalahan itu? Kira-kira bagaimana menurut Pak Felix? Pak Felix, kira-kira ada nggak di dunia ini betul-betul orang yang nggak pernah bohong, gitu ya? Sekalipun tidak pernah bohong. Gitu. Mungkin susah ya, Susah ya. kadang-kadang nggak sengaja Iya. kita ngomong sesuatu untuk melindungi Iya. diri atau Iya. kelompok atau Iya. keluarga gitu Iya. ya. Kita bilang saya nggak pernah bohong aja udah bohong. Gitu ya. Betul kan? Iya. Karena manusia di dalam keberdosaannya, kata Alkitab tidak pernah ada orang yang betul-betul menguasai lidahnya, begitu kan? Nah, hanya apa bedanya kalau begitu, begitu ya? Apa bedanya antara orang Kristen atau orang yang sudah lahir baru dengan mereka yang katakanlah hidup di dalam kegelapan? Nah, kira-kira bedanya di mana? Saya kira yang membedakan adalah anak-anak Tuhan tidak akan pernah menjadi seorang pembohong. Nah, saya kira ada perbedaan antara pembohong dengan orang jatuh di dalam dosa kebohongan. Kalau orang sudah jadi pembohong, artinya apa? Kebohongan itu sudah menjadi habit karakter dalam diri dia. Tidak ada sesuatu yang membuat dia perlu berbohong pun dia berbohong karena dia orang yang hidup di dalam kebohongan, gitu ya, hidup di dalam kebohongan. Ini hal yang penting juga ya. Oke, kurang lebih begitu Pak Felix. Jadi alasan kenapa ini serius karena sekali lagi kebohongan rupanya dilihat sebagai bagian dari karakter utama kejahatan atau karakter utama iblis. Sehingga kalau orang-orang percaya masih hidup di dalam kebohongan menjadi seorang pembohong, maka itu menunjukkan bahwa diri mereka bukanlah anak-anak Tuhan. Maka itu disoroti sangat keras sekali dalam Alkitab. Di dalam katekismus Heidelberg juga ya Pak ya, kita juga diajarkan bahwa kita bukan hanya tidak boleh bersaksi dusta, tetapi harus bertindak dan berkata benar. Iya, iya. Bagaimana orang-orang percaya dapat selalu bertindak benar dan berkata benar, khususnya jika apa yang benar yang kita lakukan dan katakan justru dapat menimbulkan masalah tertentu dalam hidup kita. Iya, iya. Nah itu benar, begitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan orang-orang Kristen, kebanyakan kalau ditanya kenapa orang Kristen bisa sampai berbohong, barangkali salah satu alasannya karena misalnya dia takut melukai hati orang lain, gitu ya. Misalnya ada misalnya orang tanya kepada kita mengenai sesuatu hal. Nah kalau kita jujur melukai hati orang tersebut dan kita tahu misalnya orang tersebut rapuh, gitu ya, dia nggak cukup kuat di dalam menerima kritikan, masukan ataupun apa yang dia dengar dari orang lain. Nah sehingga waktu kita harus menyampaikan, orang tersebut tanya kepada kita, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita mengatakan sesuatu tetapi di bawah dari yang sebenarnya, begitu ya. Artinya tidak sepenuhnya kita sampaikan, karena kalau sepenuhnya kita sampaikan orang terluka, orang marah, orang hancur hidupnya, dan kita kan tidak mau orang hancur hidupnya gara-gara perkataan seperti ini. Dan itu kemudian menimbulkan sebuah dilema, gitu ya. Apakah kalau saya jujur dan hasilnya buruk, kira-kira saya tetap harus mengatakan itu? Atau kalau saya jujur dengan sesuatu hal, atau kalau saya tidak mengatakan itu hasilnya tidak merugikan atau tidak berdampak negatif bagi diri kita atau bagi orang lain, misalnya, baru kita akan jujur misalnya. Jadi jujur itu kemudian dilihat dari situasi dan kondisi. Nah, apakah itu yang akan kita pilih, begitu ya? Karena menurut Pak Joseph sendiri gimana? Apakah itu pilihan yang wise untuk kita orang-orang Kristen lakukan? Artinya kita memilih untuk
tidak berkata jujur supaya tidak menyakiti orang lain. Apakah harus demikian? Kalau Tuhan Yesus sadarkan sih kita harus jujur ya, dimanapun kondisinya gitu. Walaupun Iya. terkadang kita jujur dapat menyakiti hati orang gitu ya, Mhm, mungkin. mhm. Tapi ya kita harus menyuarakan kebenaran gitu. Iya. Kata jujur gitu. Harus jujur, Iya. harus jujur apa Iya. adanya ya, walaupun itu melukai Iya. orang lain, begitu ya. Oke. Oke, kalau Pak Felix gimana? Kalau jujur melukai pelanggan bagaimana ya? Nah itu Ini memang susah ya. Kalau kita banyak bicara yang- soal dagang udah lain kan? banyak yang jadi alasannya supaya tidak jujur, tidak bohong, tidak jujur gitu. Maksudnya gini, Iya. saya tidak bohong, cuman saya tidak jujur gitu. Iya, 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 iya. Jadi maksudnya Iya. ya Bohong juga enggak, tapi sepenuhnya juga enggak gitu ya. nggak ngomong bohong, cuman Iya. kita hanya menyampaikan kebenarannya separuh. Iya. Separuh yang merugikan kita nggak ngomong, Pak. Nggak ngomong, iya, iya, Jadi iya. kita nggak bohong. Iya. Cuma kita nggak jujur, Pak. Nggak jujur ya. Ya, nah itu memang menjadi pergumulan ya dari kita orang-orang percaya, dan memang kita harus menyadari bahwa waktu kita melihat satu situasi dan kondisi, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek. Nah, yang pertama adalah apa yang seharusnya. Nah, itu perlu kita timbang-timbang. Jadi kita harus tahu bahwa firman Tuhan jelas misalnya mengatakan orang percaya itu harus jujur, harus A, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang lebih dari itu kita tidak boleh katakan. Artinya kita punya kejujuran di situ. Tapi yang kedua, kita bukan hanya harus melihat aspek apa yang seharusnya, tapi juga kita harus mempertimbangkan juga apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Nah, waktu kita berbicara tentang apa yang sebaiknya, kita melihat situasi dan kondisi. Nah, jadi waktu kita misalnya melihat dalam situasi yang lebih ekstrim, ambillah contoh lebih ekstrim. Kalau kita jujur dengan sesuatu hal, misalnya orang tersebut bisa celaka. Nah, saya pernah waktu saya di rumah sakit, saya di ruang pemulihan kesehatan. Nah, waktu itu saya ingat ada orang, dia bersama dengan anaknya tabrakan. Nah, saya dengar dari yang merawat bahwa anaknya udah meninggal, gitu ya. Nah, lalu si bapak ini yang bawa anaknya tabrakan dalam kondisi kritis kan, begitu. Nah, dia kan kemudian terus bertanya, anak saya mana, begitu. Nah, kemudian para orang-orang yang ada di situ ataupun yang merawat, apa yang harus dia katakan? Nah, pilihannya adalah mengatakan yang sebenarnya, Pak, anakmu sudah meninggal, mungkin dia bisa drop, begitu ya, dan kondisinya bisa membuat dia celaka. Atau dia berkata bahwa lagi dirawat anaknya, begitu ya, sehingga orang itu lebih tenang, atau memilih seperti yang saya lihat pada waktu itu, mereka tidak berbicara. Ya, tidak berbicara artinya mereka barangkali tidak mau berbohong, tapi juga tidak bisa mengatakan itu pada waktu itu. Nah, sehingga orang kemudian harus memilih dalam situasi seperti itu apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, yang ketiga adalah waktu kita berbicara mengenai benar dan salah ini, yang ketiga adalah timing. Gitu ya, apakah ngomong benar dan salah itu waktunya hari itu atau nunggu kapan yang lebih baik? Nah, itu berbicara soal hikmat di dalam perkataan. Nah, jadi saya kira memang di dalam realitanya kita khususnya berhadapan dengan situasi yang tidak ideal seperti tadi, nah kita memang harus mempertimbangkan 3 hal tadi. Kalau memang secara situasi memungkinkan, kita bisa jujur, kita harus jujur. Tapi ketika secara situasi misalnya itu bisa melukai, bisa menghancurkan, bisa merusak, barangkali kita tidak mengatakan itu di hari itu, di waktu itu. Kita bisa melakukan itu di waktu kesempatan. Kenapa? Karena kita juga harus mempertimbangkan semua situasi kondisi yang ada. Tapi ini bukan etika situasi. Kalau etika situasi betul-betul bergantung kepada situasi. Kalau ini bicara soal wisdom di dalam kita mengatakan yang benar. Begitu kurang lebih Pak Felix dan Pak Joseph. Apakah itu bisa dimasukkan kategori kalau orang suka bilang itu bohong putih, white lie gitu? Iya. Nah, memang kalau white lie dia kita juga kadang menyebutnya itu sebagai the just lie. Artinya kebohongan itu bisa diterima. Nah, seperti tadi kasus yang Bapak yang tadi saya ceritakan, ketika misalnya seorang mengatakan bahwa tidak, anakmu masih dirawat, begitu ya. Nah, itu
eh, beberapa orang mengatakan itu kebohongan yang dibutuhkan gitu ya. Atau dalam kasus yang lebih ekstrim lagi, misalnya katakanlah ada bapak punya utang begitu banyak, dia sembunyi begitu ya. Anaknya tahu di mana bapaknya sembunyi. Kemudian yang mau nagih utang datang. Begitu kan, dia tanya, "Bapakmu di mana?" Nah, kalau dia ngomong apa yang terjadi? Ya bapaknya bisa dipukuli, bisa mati. Kalau dia nggak ngomong, dia berdosa. Nah, dalam kondisi seperti itu apa yang harus dia lakukan? Pasti yang akan dia lakukan adalah tidak akan mengatakan di mana bapaknya. Dan itu disebut di dalam etika itu sebagai the just lie, artinya dosa ataupun kebohongan yang kita bisa terima, yang dibutuhkan. Begitu. Nah, hanya pertanyaannya begini, apakah ada kebohongan yang dapat dibenarkan? Gitu ya. Nah, ini kan berbicara soal natur dari kebohongan itu sendiri. Begitu ya. Nah, jadi kebohongan tidak pernah bisa dibenarkan. Ya, jadi kalau kita bicara soal kebohongan, sebenarnya kita sekarang kalau menggunakan istilah white lie, black lie, gitu, nah itu bisa bersinggungan dengan isu rasisme, gitu ya, seolah-olah kalau hitam adalah dosa, putih adalah kebaikan. Nah, tetapi katakanlah kita mensimbolkan bahwa kejahatan itu dengan warna hitam, maka tidak ada yang namanya white lie. Yang ada semua lie, semua kebohongan adalah hitam, adalah gelap, adalah dosa. Nah, tetapi di dalam etika, nah kita menyebutnya itu ada hal-hal tertentu, kesalahan-kesalahan tertentu yang dilakukan yang memang bukan tanpa maksud untuk katakanlah dengan sengaja melanggar hukum Tuhan, tetapi dia nggak punya pilihan. Nah, di dalam perjanjian lama, maka untuk kesalahan-kesalahan seperti ini ada solusinya. Solusinya itu mereka ada tempat namanya itu kota perlindungan. Nah, jadi kesalahan orang tetap kesalahan, tetapi dihakimi dengan kriteria yang berbeda. Nah, maka saya kira seperti yang tadi Pak Felix katakan, the white lie itu orang melakukan itu karena terpaksa, gitu ya. Nah, karena terpaksa, kalau nggak melakukan itu ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, apa yang dia lakukan tetap salah. Tetapi kita tidak menghakimi, menilainya berdasarkan kriteria yang sama dengan orang yang dengan sengaja melakukan kesalahan ataupun kebohongan seperti itu. Nah, maka kita di sini perlu sekali belajar untuk jangan cepat menghakimi orang. Nah, itu yang menurut saya challenge yang nggak mudah, betul nggak? Karena kadang-kadang kalau kita dengar itu langsung kita pikirnya bahwa orang tersebut melanggar hukum Tuhan, orang tersebut berdosa, padahal barangkali ada situasi kondisi yang jauh lebih rumit yang orang tersebut hadapi yang kita barangkali tidak ketahui. Ya, kurang lebih begitu Pak Felix dan Pak Joseph. Jadi semua bohong itu hitam ya, nggak ada bohong putih, bohong merah gitu. Iya, Nah, betul. Pak, kalau di Alkitab nih ya, misalnya kita bicara bohong dalam kisah Alkitab. Iya. Kitab itu kan katanya kitab yang betul-betul jujurnya keterlaluan gitu ya. Maksudnya kan kitab suci, tapi banyak sekali kisah-kisah yang seakan-akan mencontohkan umat Tuhan yang tidak baik gitu. Iya. Kalau misalnya kita lihat Abraham berbohong, misalnya istrinya tidak diakui, ya sudah pasti itu jelas kita lihat, oh ini pasti buruk. Iya. Tapi ada juga kasus di mana seperti Rahab yang menyembunyikan dua pengintai yang waktu mengintai kota Yeriko. Itu kan betul-betul efeknya positif, baik, bahkan menjadi jalur silsilah pelayanan Tuhan Yesus. Itu kalau dijadikan orang sebagai alasan untuk berbohong itu gimana, Pak? Iya, ini memang case yang menarik sekali di dalam Alkitab waktu kita berbicara soal tokoh Rahab, yang dia dikatakan dia karena imannya dia kemudian menyembunyikan. Kesannya bahwa iman itu kemudian membuat orang boleh melakukan kebohongan gitu kan. Nah, ini memang pertanyaan yang menarik. Gimana Chef jawabnya kira-kira menurut Pak Yosef? Ada ide nggak Pak Yosef untuk menjawab Pak Felix ini? Pernah dengar nggak kira-kira teman-teman ngobrolin hal ini, kira-kira menurut orang gimana sih? Gitu. Bisa diterima nggak yang dilakukan oleh Rahab itu? Kalau menurut Pak Yosef? Kalau dari pembahasan setelah kita bahas tadi sih mungkin sulit juga ya, malah jadi bersinggung, bertolak belakang ya sama. Iya, padahal Alkitab kan nggak mungkin bertolak belakang ya. Iya. Nah, ini menarik karena Alkitab waktu berbicara soal Rahab karena imannya. Nah, Rahab itu kan dia bukan orang percaya.
Ya, dan dia harus memilih antara waktu dia waktu Yeriko akan diserang itu, nah dia tahu betul bahwa Allah orang Israel itu siapa, begitu. Dan hatinya sudah digerakkan oleh Tuhan tampaknya, sehingga dia waktu kota Yeriko akan jatuh, dia justru memilih untuk mengambil bagian di dalam bergabung dengan bangsa Israel. Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa waktu Tuhan menghukum bangsa-bangsa Kanaan itu adalah bangsa yang jahat di mata Tuhan, begitu. Sehingga Tuhan memakai bangsa Israel untuk memusnahkan suku-suku ini. Dan di antara suku-suku ini, gitu ya, ternyata kita melihat ada anugerah Tuhan diberikan kepada orang-orang tertentu. Salah satunya adalah Rahab, yang kemudian di dalam anugerah Tuhan dia mengerti bahwa Allah Israel itu adalah Allah sejati dan dia mau bergabung dengan bangsa Israel. Dan Tuhan membuka, artinya dia dibuka kesempatan itu. Nah, hanya persoalannya adalah pada waktu Rahab menyadari bahwa Tuhan akan masuk ke dalam, akan memberikan tanah itu kepada bangsa Israel. Nah, dia punya pilihan di situ. Dia akan membela bangsa Israel, melindungi orang-orang yang menjadi pengintai itu, ataukah dia akan berpihak kepada bangsa Kanaan atau kota Yeriko dengan melindungi bangsa yang jahat itu. Nah, maka di dalam Alkitab kita mencatat bahwa pilihan daripada Rahab mencerminkan imannya. Dia sudah berpaut kepada Tuhan dan dia memilih untuk melindungi daripada para pengintai ini. Nah, hanya persoalannya adalah apakah kemudian tindakan daripada Rahab di dalam menyembunyikan dan juga membuat orang-orang itu bisa keluar dari kota Yeriko dengan selamat, itu secara etis benar ataukah tidak? Maka jawabannya adalah ya dan tidak, dua-duanya, begitu ya. Benar dalam pengertian apa? Karena kalau Rahab tidak melakukan itu, yang terjadi adalah pengintai ini, 12 pengintai, orang-orang yang diutus ini mereka pasti akan mati semua. Ya, 12 orang lawan sekota. Gitu ya. Itu kan nggak mungkin selamat, gitu ya. Nggak mungkin selamat. Dan saya yakin kalau Rahab tahu, Rahab menyembunyikan itu berarti kota itu sudah tahu ada penyusup yang masuk ke kota itu. Nah, sehingga kalau dia tidak menolong para pengintai ini, mereka akan mati semua. Nah, tetapi apakah tindakan dia secara etis kita dapat katakan ini sebagai kebohongan yang dibenarkan? Maka jawabannya tetap itu salah. Tetapi dalam anugerah Tuhan, kesalahan yang dia lakukan itu bukan dibuat jadi benar, maksudnya bukan. Tetapi kesalahan yang dia lakukan itu tetap di bawah kendali dan kontrol Tuhan. Sehingga begitu ya, waktu dia katakanlah menyembunyikan orang-orang tersebut, kemudian orang tersebut berhasil lari, tetapi dalam anugerah Tuhan kemudian Rahab tidak sampai mengalami kematian oleh karena dihukum oleh orang-orang kota tersebut, begitu ya, atau dihukum Tuhan dengan kematian karena dia berbohong seperti Ananias dan Safira misalnya dalam perjanjian baru. Nah, jadi kita melihat Rahab tetap salah pada satu sisi ketika dia melakukan tindakan melindungi dengan cara yang salah. Tetapi di sisi yang lain kita melihat bahwa Rahab melakukan itu, gitu ya, tindakan Rahab itu di satu sisi adalah hal yang benar, dalam pengertian dia nggak punya pilihan yang lain. Apa yang dia bisa lakukan? Nah, maka dalam situasi seperti itu saya mengatakan bahwa orang yang mengalami situasi yang demikian harus mengakui bahwa saya salah berbohong dan saya menyesalinya, begitu. Dan kalau saya punya kesempatan lain atau punya cara yang lain, saya tidak akan menggunakan cara itu. Nah, jadi kita menyebutnya hal itu apa? Kesadaran bahwa saya melakukan itu dan terpaksa melakukan itu dan saya meminta ampun untuk kesalahan saya. Nah, itu yang sebenarnya yang mau Alkitab tunjukkan. Bukan berarti bahwa dosa berbohong dapat dibenarkan, gitu ya, bukan. Tetapi yang mau Alkitab tunjukkan adalah bahwa di dalam anugerah Tuhan selalu ada kesempatan untuk orang menyelesaikan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang tak terhindarkan itu. Iya, kurang lebih begitu Pak Felix atau Pak Yosef. Iya. Ya, memang kita sudah banyak mengetahui melalui diskusi ini ya bahwa
bohong itu bukan hal yang biasa, Iya. tapi hal yang sangat berat. Terima kasih Pak Chandra Ya, untuk pembahasannya dan juga kepada Yosef sudah menemani kita untuk berbincang-bincang. Ya jemaat sekalian, kita sudah belajar melalui pembahasan di Katekismus Heidelberg hari ke-42 mengenai jangan bersaksi dusta, bahwa kita saatnya ini mungkin setelah mendengarkan pembahasan ini kembali datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk mengakui semua dosa-dosa jika kita tidak melakukan kejujuran, dan kita tahu bahwa Tuhan sangat membenci kebohongan. Tuhan memberkati. ya.